Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sampai di hari ke-9 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan di hari ke-9 ini. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sampai ke akhir Ramadan dan mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kutum yang lalu, hari kemarin, kita sudah membahas Ashabul Furud surah An-Nisa ayat 11. Pada pagi ini kita lanjutkan Ashabul Furud dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain. Dan bagimu, wahai para suami, mendapatkan setengah harta, yakni 1/2 dari harta peninggalan istri-istrimu jika si istri mereka tidak meninggalkan anak. Apabila mereka para istri meninggalkan anak, maka bagi kalian adalah 1/4 dari harta peninggalan setelah melaksanakan wasiat yang diberikan oleh si mayit atau membayarkan utangnya. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penggalan pertama surah An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan bahwa seorang suami ketika ditinggal wafat oleh istrinya, hitungan warisannya adalah ia mendapatkan 1/2 atau setengah, ya, apabila si istri yang meninggal tidak punya anak. Apabila si istri yang meninggal itu punya anak, maka si suami warisannya dapat 1/4. Allah tegaskan itu dilakukan setelah harta itu dipakai untuk membayar menunaikan wasiatnya dan untuk membayar utang piutangnya. Nah, berikutnya, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunnas tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Berikutnya, dan bagi mereka para istri mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan kalian, wahai para suami, jika kalian tidak memiliki anak. Apabila kalian memiliki anak, maka bagi mereka 1/8 dari harta peninggalanmu setelah menunaikan wasiat yang engkau wasiatkan
atau utang yang kalian punya. Di penggalan kedua ini menjelaskan tentang warisan bagian bagi seorang istri. Seorang istri apabila ditinggal wafat oleh suaminya, dia berhak mendapatkan 1/4 ya, dari harta apabila si suami yang meninggal tidak mempunyai anak. Apabila suami yang meninggal itu memiliki anak, maka bagiannya berubah menjadi 1/8. Allah tegaskan lagi, ini hartanya harta setelah ditunaikan wasiat dan pembayaran utang. Kelompok yang ketiga, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan yurasu kalalatan, ya, hartanya diwariskan kalalah dalam keadaan kalalah. Ya, kalalah itu adalah seseorang yang tidak punya ahli waris ke atas maupun ke bawah. Ke atas artinya dia tidak ada ayah, tidak ada kakek. Ya. Ke bawah tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki. Jadi kalau ada seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, ke atasnya tidak ada ayah atau ayahnya ayah, ke bawahnya tidak ada anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki, ya. Maka walahu ahun au ukhtun, lalu ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka bagi saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, ya, dia mendapatkan 1/6. Nah, ini masalah kalalah. Nah. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Apabila si saudara laki-laki atau saudara perempuan, ya, itu lebih dari satu, ya, maka mereka berserikat di dalam 1/3 setelah ditunaikan wasiat juga pembayaran utang. Allah menyebutkan wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun, bijaksana. Nah, di ayat 12 ini berarti ada 3 kelompok. Pertama tentang warisan suami, yang kedua bagian warisan istri, yang ketiga bagian warisan saudara seibu dalam kasus kalalah. Jamaah masjid al-jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat terakhir, yakni ayat 176, Allah masih membahas kalalah, terusan dari kasus kalalah. Allah berfirman, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah
ini mar'un halaka laisa lahu waladun walalahu ukhtun falaha nisfu ma tarok wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarok. Allah berfirman, mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang kalalah. Qul, katakanlah Muhammad, Allah yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa kepada kalian fil kalalati dalam masalah seorang yang meninggal tidak punya ahli waris ke atas, tidak punya ahli waris ke bawah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok. Jika seseorang meninggal, kemudian ia tidak ada anak, dan baginya ada saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat setengah dari harta peninggalan. Ya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Nah. Dan saudara laki-laki, ya, mewarisi seluruh harta saudara perempuan illam yakul laha walad, apabila si saudara perempuan tidak punya anak. Ya. Jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di potongan awal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang kalalah, ya, meninggal tidak ada ahli waris ayah ke atas, tidak ada ahli waris anak ke bawah, maka apabila ia punya saudara, ya, apabila saudara kandungnya itu saudara kandungnya adalah perempuan, maka saudara kandung perempuan itu posisinya sama dengan anak perempuan. Ya, dia kalau sendiri mendapatkan setengah harta. Kalau si yang kalalah ini, ya, ini saudara laki-laki, ya, ya, maka si saudara kandung laki-laki ini menjadi asobah, mewarisi seluruh hartanya. Ya. Kemudian, fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarok. Ya. Apabila kedua saudara itu, saudaranya saudara perempuan, maka ia mendapatkan 2/3. Jadi kalau saudara sekandung perempuannya lebih dari 1, dia dapat 2/3. Maka sama dari saya sebutkan, sama dengan statusnya seperti anak perempuan. Kalau sendiri dapat setengah, kalau 2 atau lebih berserikat di dalam 2/3. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unsayain. Apabila si yang kalalah ini, ya, memiliki saudara dari laki-laki dan perempuan. Artinya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Ya, saudaranya ada 2, 3 atau berapapun, ya, falidzakari mithlu hadzil unsayain, maka baginya, ya, bagi laki-laki 2 berbanding 1. Ya. Jadi dalam kasus kalalah, kalau si mayit ini memiliki saudara kandung, kalau saudara kandungnya adalah hanya saudara kandung perempuan, kalau sendiri dapat setengah. Kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Kalau saudara kandungnya hanya saudara kandung laki-laki, maka saudara kandung laki-laki itu adalah mewarisi seluruh harta alias asobah. Kalau saudara kandung itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka saudara kandung tersebut dua-duanya menjadi asobah.
Ya, mewarisi seluruh harta dengan ketentuan 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian an tadillu agar kalian tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad, demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kesalahan saya sendiri. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.